Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Serbia Al-Asir Perbankan Syariah 1 Kendal dan Bojonegoro. Kami di sini akan menyelesaikan tugas makalah bahasa Indonesia. Makalah ini berjudul dengan kutipan dan sistem rujukan. Kami di sini akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa sih kutipan dan sistem rujukan itu. Saya Amanda Relna Fadila dan rekan saya Rizky Koyernisa yang akan menjelaskan tentang kutipan, pengertian kutipan, jenis kutipan, metode kutipan, teknik kutipan, dan lain-lain. Kepada Rizky Koyernisa, saya persilakan. Ya, di sini kita akan membahas tentang kutipan. Yang pertama, pengertian kutipan. Kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli yang ditandai oleh tanda kutip. Jenis-jenis kutipan. Setelah mengetahui tujuan kutipan itu terdapat dua macam, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Itu merupakan satu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran, ide, pendapatan, gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Atau juga dapat dikatakan bahwa penulis secara langsung menggunakan teknik copy paste tanpa adanya penggunaan dari kalimatnya. Ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, menggunakan teknik tiga berspasi. Yang keempat, menggunakan tanda. Apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya, contoh hal itu memiliki maka yang ambigu. Yang keempat, menambah sumber kutipan yang menggunakan sistem apa, MPLA, ataupun juga sistem yang dilakukan lainnya. Kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, pendapatan orang lain, kemudian menyamakan dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Dengan kata lain, penulis tersebut tidak menulisnya dengan sama persis dengan tulisan atau paragraf kalimat yang dikutipnya. Berarti seperti ini. Kutipan langsung itu dia itu menempel atau mengcopy paste semuanya yang ada di situ, dari kalimat, paragraf, semuanya. Kalau kutipan tidak langsung itu berarti dia itu menyontoh yang lain, tapi dia menyampaikannya dengan diri sendiri, dengan gagasannya sendiri, dengan bagaimana dia cara menyampaikannya. Ya, sekarang kita masuk pada cara penyebutan sumber kutipan. Yang pertama, cara penulisan kutipan langsung. Penulisan kutipan dipisah dengan jarak 3 spasi dan teks. Tahu ya, bisa kan? Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diambil dengan tanda kutipan atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan diberi keterangan sumber. Yang kedua, cara penulisan kutipan tidak langsung. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antara baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Berarti beda ya. Kalau cara penulisan kutipan langsung kan setelah kutipan diberi keterangan sumber. Kalau ini setelah kutipan ditulis sumber kutipannya. Cara mengutip kutipan yang dikutip oleh orang lain. Terkadang seorang penulis ingin mengutip sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seseorang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya, mungkin dikutip dengan kata dalam. Berarti di belakang itu
harus ada kata penulis. Kan kita mengutip, lalu berarti kita harus menyetarkan nama yang kita kutip itu, ya. Selanjutnya cara mengutip dari internet. Jika kamu ingin mengutip sebuah pendapat yang sumber dari internet, cara yang dilakukan tidak berbeda dengan mengutip dari buku ataupun jurnal. Cukup tulis sumber yang berupa nama pengarang diikuti dengan tahun terbit artikelnya. Cukup sekian pembahasan dari kutipan. Selanjutnya rujukan. Rujukan akan disampaikan oleh rekan saya Amanda Lailuna. Dan bye-bye. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang rujukan. Rujukan di sini yang pertama, sistem rujukan. Sistem rujukan digunakan sebagai sumber referensi jika penulis, yang pertama, penulis harus menggunakan kutipan dengan berbagai cara yang disebutkan di atas. Yang kedua, menjelaskan dengan kata-kata sendiri pendapat penulis atau sumber lain. Yang ketiga, meminjam tabel, peta atau diagram dari suatu sumber. Yang keempat, menyusun diagram berdasarkan data penulisan. Kemudian di sini fungsi rujukan itu adalah sebagai landasan teori, memperjelaskan pembahasan serta rujukan saling antar halaman yang telah disesuaikan dengan daftar referensi sebagai pertanggungjawaban sebuah karya ilmiah. Kemudian di sini jenis-jenis rujukan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kata rujukan benda atau hal. Contoh, ini, itu, tersebut. Yang kedua, kata rujukan tempat. Contohnya adalah di sini, di sana, di situ, di mana-mana. Yang ketiga, kata rujukan orang. Kata rujukan orang ini adalah personil atau yang kedudukannya sama dengan makhluk hidup. Seperti contohnya dia, ia, pria, mereka. Kemudian di sini rujukan mempunyai syarat menyusun. Syarat menyusun rujukan adalah dalam menulis rujukan yang bersumber dari karya terjemahan, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. Ketika kita menulis sebuah rujukan, kita harus memperhatikan susunan sumber karya ilmiah. Yang pertama, kita harus memperhatikan adalah nama penulis asli diakhiri titik. Yang kedua, tahun penerbitan karya asli diakhiri dengan titik. Di sini karya asli diakhiri dengan titik dijelaskan jika tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, ditulis dengan tanpa tahun. Kemudian bagaimana sih cara menyusun daftar pustaka? Saya di sini akan menjelaskan penyusunan daftar pustaka. Penyusunan daftar pustaka di sini adalah pertama, penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Nama penulis ditulis paling awal. Yang kedua, tahun terbit setelah nama. Cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Yang ketiga adalah judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap, kota, nama penerbit. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Kemudian moderator akan menutup makalah ini. Alhamdulillah telah usai tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya dan saya tentang kutipan dan sistem rujukan. Saya di sini akan menyimpulkan apa sih kutipan itu. Kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain. Di sini jenis-jenis kutipan ada 2. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Terus cara penyebutan sumber kutipan secara langsung itu yang pertama, penulisan kutipan dipisah dengan jarak 3 spasi dan teks. Yang kedua, jarak antar garis kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Yang terakhir, setelah kutipan diberi keterangan sumber. Yang kedua, cara penulisan secara tidak langsung. Kutipan secara tidak langsung.
Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik dua. Yang terakhir, setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Kemudian rujukan. Rujukan itu apa sih? Rujukan itu digunakan sebagai sumber referensi dan fungsi rujukan ini adalah sebagai landasan teori, memperjelas pembahasan serta rujukan silang antar halaman. Kemudian jenis rujukan di sini ada 3. Yang pertama, kata rujukan benda, kata rujukan tempat, dan kata rujukan orang. Saya kira presentasi kelompok kami sudah cukup. Apabila ada yang belum dipahami oleh teman-teman, bisa dipertanyakan langsung kepada saya ataupun kepada rekan saya, Rizky Khairunnisa. Apabila ada tutur kesalahan kata ataupun ucapan-ucapan kita yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.